Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Balik lagi di Afifa Syata Channel. Sekarang aku sedang berada di ULP Imigrasi Semarang. Nah, sekarang ini aku bakal apply untuk pembuatan paspor di ULP ini gitu. Dan ini aku sedang mengisi form untuk proses pembuatan pasportnya sebelum wawancara dan sesi foto gitu. Sebelumnya kita juga sudah mengisi atau apply lewat aplikasi imigrasi teman-teman, dan di aplikasi itu kita sudah mengisi data diri dan segala macamnya yang dibutuhkan untuk pembuatan paspor gitu. Dan dokumen yang disiapin itu kayak KTP, KK, terus akta kelahiran, atau bisa ijazah juga dipakai gitu. Salah satunya akta atau ijazah gitu. Oh ya teman-teman, di sini aku juga dibantu untuk pengadaan materainya, karena aku juga nggak bawa materai, karena sebenarnya aku juga nggak tahu kalau di form itu tuh harus ada materainya gitu. Dan untungnya staff dari ULP Imigrasi Semarang ini mau membantu untuk pengadaan materai itu gitu. Dan jangan lupa untuk dokumen-dokumen kayak KTP, KK, sama ijazah itu perlu difotokopi juga teman-teman. Dan lagi-lagi aku juga nggak tahu kalau dokumen-dokumen ini itu perlu difotokopi. Tapi untungnya di ULP ini juga ada layanan fotokopinya juga teman-teman, dan layanannya itu gratis juga. Jadi nggak usah panik, nggak usah kayak harus pergi jauh dari area ULP-nya gitu. Di dalam ULP-nya itu udah tersedia gitu teman-teman. Dan ada tambahan dokumen lagi teman-teman. Ini dokumen yang based on tujuan kalian dalam pembuatan paspor. Jadi kalau misalkan kalian apply paspor itu untuk pendidikan, kalian harus lampirin juga letter of acceptance dari universitas yang kalian apply gitu. Dan kalau misalkan kalian tujuannya itu kerja di sana gitu, kemungkinan, ini baru kemungkinan ya teman-teman, karena aku memang ini tujuannya bukan kerja, jadi aku nggak tahu. Karena nanti di aplikasinya juga kayak tertera informasi dokumen apa yang harus dibawa gitu, dokumen tambahan apa yang harus dibawa gitu. Dan kemungkinan kalau misalkan kerja ya harus ngelampirin kayak dokumen penerima kerja dari perusahaan yang kalian apply gitu. Dan mungkin harus ada kayak dokumen asal-usul dari perusahaannya sih, kayak si perusahaan ini tuh bener-bener ada gitu di lokasi tersebut gitu. Nah teman-teman, ini adalah aplikasi M-Paspor untuk pembuatan pasportnya. Nah di sini kita bisa memilih ya antara reguler atau percepatan, dan masing-masing tipe paspor itu beda biayanya gitu teman-teman, sesuai dengan informasi di website imigrasi. Untuk percepatan itu sekitar 1 juta, dan untuk yang biasa itu based on tahunnya ya teman-teman. Yang 5 tahun itu sekitar 650 untuk yang elektronik, dan yang 10 tahun itu sekitar 950. Nah, di sini adalah ruangan registernya. Tersedia beberapa fasilitas di kantor ULP Imigrasi Semarang ini. Ada ruang laktasi, ruang playgroundnya juga, ada ruang fotokopinya juga. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mau bikin paspor, persyaratannya itu ada KTP, KK, terus pilihan dokumen yaitu akte kelahiran atau pernikahan atau ijazah. Nah ini sebentar lagi aku mau ke loket layanan karena nomorku adalah 20, dan tadi di layar monitor itu
sedang antri di nomor 19. Sebentar lagi ya. Ini sekarang aku sedang menunggu di ruang foto dan wawancara. Dan untuk sesi fotonya mungkin sekitar 5 menit 6 menit lah. Udah sekaligus wawancara teman-teman. Halo teman-teman, jadi aku udah kelar bikin paspornya dan harus nunggu 5 hari lagi untuk pengambilan paspornya. Nah, ini tempat ya. Jadi setelah kita pelayanan foto dan kirim dokumen segala macam, kita itu dikasih form untuk pengambilan selama 5 hari dan dikasih jangka waktu 30 hari gitu. Dan kalau misalnya 30 hari itu kita belum ngambil paspornya, maka paspor itu hangus. Dan sekarang aku mau balik, aku mau ke micro library hari ini. Tunggu video kita selanjutnya. Jadi tadi aku habis pakai BRT dari Majapahit Semarang, terus sekarang aku turun di area Kudinus. Sebenarnya aku masih lagi ke micro library. Tapi kayaknya aku pakai Gojek aja deh. Soalnya ini terlalu ribet BRT. Aku nggak tahu rutenya. Dan di haltenya pun kayak informasi-informasi rute. Tapi seharusnya aku tanya sih sama petugasnya, cuma aku nggak nanya. Dan ini sebenarnya di Semarang ini juga udah banyak rute yang mengelilingi Semarang ya untuk BRT-nya sendiri. Cuma masih agak ribet sih menurutku. Dan di pas di BRT-nya sendiri juga informasi kayak rute penurunan untuk di bisnya itu di mana aja itu nggak ada. Jadi untuk baca rutenya aku perlu baca Google Map dulu. Masih agak ribet sih menurutku. Jadi sekarang mungkin ke micro library aku pakai Gojek aja. Kita tunggu di micro library. Halo teman-teman. Jadi sekarang aku sudah ada di micro library yang Warak Kayu yang ada di daerah Kalisari. Ini tempatnya. Menurut website yang aku baca sih ini adalah micro library pertama untuk yang dibuat oleh Sound Architect. Jadi micro library itu sebenarnya ada beberapa ya di Indonesia teman-teman. Dan yang di sini, yang di micro library Warak Kayu ini ya sesuai dengan bentuknya mungkin ya, ini emang produksinya kebanyakan dari kayu. Jadi kayak ini kayu guys. Apa sih kolomnya kayu ya, tapi ada besinya juga. Jadi ini ada jadi ini pondasinya. Kayaknya seperti pondasi, karena ini lantai 2, mungkin tiang pancang kemudian ditambah kolom. Atau mungkin ini kayunya cuma fasad doang ya. Kayaknya sih kayunya cuma fasad doang.
Coba aku liatin masak. Mungkin dari sini apa ya? Biar kelihatan. Bentuknya seperti ini guys. Ini tanamannya lagi nggak ada. Dan samping waraka itu ada tuh pian kopi. Ya, ini mungkin bisa jadi referensi sih. Dan ternyata setelah baca informasi yang ada di micro library ini, si kolomnya memang pakai beneran kayu guys. Ini di sini disebutin namanya finger joint, laminate bangkirai. Jadi memang untuk struktur kolom sama baloknya benar-benar kayu, dan untuk penyambungan antara kolom dan si fondasinya itulah besinya. Itu besi itu sebagai konektor antara fondasi dan si kolomnya itu gitu teman-teman. Jadi gitu, kolomnya ini bukan besi, ternyata kolomnya ini benar-benar pakai kayu teman-teman. Dan ini adalah interior dari micro library ini, yang mana bangunan ini memang elevated ya guys. Jadi si library-nya ada di lantai atasnya, lantai 2-nya lah ibarat kata gitu. Dan untuk video vlog kali ini mungkin kita cukupkan saja sampai sini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Dan barangkali dari teman-teman punya suggestion tempat atau bangunan unik yang ada di Indonesia yang patut dikunjungin dan bisa aku korek-korek informasinya, mungkin bisa drop di kolom komentar dan bisa aku jadikan video vlog aku selanjutnya. Terima kasih teman-teman.